wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryatati dengan NIM 2104020013 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi seputaran manajemen logistik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rana Satria SEMM. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian manajemen logistik, yang kedua fungsi manajemen logistik, yang ketiga komponen manajemen logistik, yang keempat tujuan serta manfaat manajemen logistik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih itu manajemen logistik? Manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Atau manajemen logistik ini adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, tadi kan udah mengetahui nih apa itu pengertian dari manajemen logistik. Selanjutnya kita akan membahas 7 fungsi dari manajemen logistik. Nah, fungsi yang pertama yaitu perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Artinya, manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan skala prioritas hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan, hingga kemudahan dalam mengakses suatu barang. Nah, fungsi kedua yaitu penganggaran. Artinya, dalam manajemen logistik, untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengadaan. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Fungsi yang keempat yaitu penyimpanan dan penyaluran. Artinya, suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Fungsi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Artinya, manajemen logistik ini meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan bahwa produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Nah, fungsi yang keenam yaitu penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak dan memperbaikinya atau menggantikannya dengan yang sesuai. Fungsi yang terakhir yaitu pengendalian, di mana maksudnya yaitu pengendalian akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Tadi kita sudah membahas 7 fungsi manajemen logistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 komponen manajemen logistik. Yang pertama yaitu struktur lokasi fasilitas. Pemilihan lokasi yang optimal seperti gudang, pabrik, atau pusat distribusi, faktor seperti aksesibilitas, jarak ke pelanggan atau pemasok, infrastruktur transportasi, dan biaya operasional menjadi pertimbangan utama dalam komponen manajemen logistik. Komponen yang kedua yaitu transportasi.
Berkaitan dengan pemilihan, perencanaan, dan pengelolaan sistem transportasi, ini mencangkup penggunaan berbagai mode transportasi seperti truk, kapal, pesawat, atau kereta api untuk mengirim barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Komponen yang ketiga yaitu persediaan, melibatkan pengelolaan stok barang yang efisien. Ini termasuk perencanaan kebutuhan persediaan, pemantauan, pengendalian, dan manajemen aliran barang yang masuk dan keluar. Komponen yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam manajemen logistik, mencangkup pertukaran informasi antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Teknologi informasi yang sering digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar. Komponen yang kelima atau yang terakhir yaitu penanganan dan penyimpanan. Cara barang disimpan, ditangani, dan dipindahkan di dalam fasilitas logistik melibatkan desain layout gudang, pelanggan peralatan, penanganan seperti forklift, dan praktek efisien dalam mengelola persediaan fisik. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen logistik. Manajemen logistik ini mempunyai 10 manfaat. Yang pertama yaitu persediaan. Manfaatnya yaitu membantu mengoptimalkan tingkat persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat sehingga mengurangi biaya kekurangan atau kelebihan stok. Manfaat yang kedua yaitu transportasi. Manfaat ini membantu merencanakan rute yang efisien, mengurangi biaya pengiriman, dan meminimalkan waktu pengiriman sehingga mempercepat aliran produk ke pasar. Manfaat yang ketiga yaitu fasilitas. Ini membantu dalam memilih lokasi yang strategis untuk fasilitas penyimpanan dan distribusi sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Manfaat yang keempat yaitu pelayanan. Artinya perusahaan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan mengirimkan barang atau produk tepat pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang baik. Manfaat kelima yaitu manajemen dan administrasi. Artinya, manfaat ini dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diperlukan untuk menjalankan rantai pasokan dengan efisien. Manfaat yang keenam yaitu inbound transportasi. Maksudnya pengelolaan proses pengiriman bahan baku atau komponen ke fasilitas produksi. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memulai produksi. Manfaat yang ketujuh yaitu outbound transportasi. Manfaat ini berfokus pada distribusi produk jadi kepada pelanggan, membantu memastikan bahwa produk mencapai pelanggan dengan cepat dan efisien. Manfaat yang kedelapan yaitu pemecahan masalah. Artinya, manfaat ini melibatkan pemantauan dan penanganan masalah yang mungkin timbul dalam rantai pasokan sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Manfaat yang kesembilan yaitu informasi konsumen. Dengan sistem manajemen yang baik, perusahaan dapat memantau preferensi pelanggan dan permintaan pasar. Hal ini memungkinkan penyesuaian produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang manfaat yang terakhir atau yang ke-10 yaitu kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan karena produk yang dikirim memiliki kualitas yang baik, dikirim tepat waktu dan dengan biaya yang wajar atau sesuai. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen logistik. Terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, agar persediaan barang dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Yang ketiga atau terakhir, yaitu guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Sekian, hanya itulah yang dapat saya paparkan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.